kepada kawan-kawan atau saya himbau kepada kawan-kawan, kalau mau kita bicarakan soal RKUHP hari ini, coba kita sama-sama dorong dulu gerakan mahasiswanya sampai kepada pemerintah harus upload itu draft RKUHP yang valid. Ini juga yang paling kolot bagi saya, karena nggak mungkin nih, contohnya Putri hari ini bermahasiswa. Ya. Misalnya Putri di legislatif, di Majelis Perwakilan Mahasiswa. Benar. Terus Putri keluarkan undang-undang untuk kawan-kawan di kampus. Terus Putri bilang, kalau nanti undang-undangnya bermasalah, silahkan protes ya, silahkan gugat ya. Kan lucu nih. Seharusnya Putri berusaha semaksimal mungkin agar produk Putri tidak diprotes. Tidak diprotes. Nah, ini juga lucu. Kenapa harus pemerintah ataupun DPR tidak berusaha membuat undang-undang yang sebaik mungkin? Malah kalau salah silakan ajukan ke judicial review. Nah, ini jadi lucu. Padahal sama-sama kita tahu judicial review kan bagian daripada pemerintah juga. Ya, nah, itu yang harus kita kritisi sama-sama. Ya, kalau sampai ini terjadi, bahkan kalau sampai ini disahkan, maka kehidupan berwarga negara di Indonesia itu kacau balau lah intinya. Seperti itu, Bu. Berarti tentang negara ini di tangan pemerintah mengenai tentang RUU KUHP sudah banyak seperti kontra dan pro kontra antara mahasiswa, masyarakat dan buruh-buruh tani itu kan yang sangat mengenai. Padahal yang sangat terkena efek itu menurut saya itu masyarakat Indonesia. Benar. Beberapa bulan yang lalu juga banyak teman-teman buruh, aktivis buruh yang memang merasakan dampaknya daripada pembuatan undang-undang yang sangat besar ini. Karena RKUHP ini bagian daripada rentetan Omnibus Law juga yang harus kita tahu. Nah, itu kritik juga bagi kita mahasiswa. Kenapa kita selalu hidup gerakannya dari momen? Padahal kan memang isu ini seharusnya dikawal terus. Kita udah 2 tahun menghilang dari gerakan. Nah, itu. Terakhir kita 2020 gerakan Omnibus Law. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Nah, ini juga bagian daripada penggebosan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa harus pintarlah memfilter itu, harus pintar memfilter adu domba, harus pintar memfilter angin. Kalau kami bilang tuh dalam bahasa gerakan tuh masuk angin, kawan-kawan harus pintar ambil sikap di situ. Jangan sampai kita antar mahasiswa nih, kampus A dan kampus B, fakultas A dan fakultas B terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan gerakan mahasiswa memang tidak berjalan dengan baik seperti itu, Bu. Jadi mahasiswa itu harus pintar dalam memilih dan memilah. Benar, karena kan kita ini kan bagian dari, kalau bahasa kita mahasiswa, middle class, dalam kelas masyarakat. Seharusnya kita lebih mampulah untuk mengambil tindakan yang bijak seperti itu. Jangan sampai kita menjadi subjek daripada provokasi. Seharusnya kita kalau ada provokasi, ada penggembosan, nah mahasiswa sebagai middle class di dalam tengah masyarakat harus mengambil posisi yang bijak. Misalnya contohnya memberikan edukasi, jangan terprovokasi kepada karena selama ini yang saya lihat malah mahasiswa menjadi target daripada penggembosan tersebut. Akhirnya kita terpecah belah dan segala macam. Itu akibat tidak ada evaluasi daripada 2019 dan 2020. Seperti sejarah-sejarah yang sebelumnya, abang-abang kita, kakak-kakak kita zaman dulu, mereka memulai gerakan itu memang gerakannya memang dari kajian akademis. Nah, itu yang salah dari kita hari ini. Kita selalu membuat gerakan itu berdasarkan momen. Benar. Kita misalnya lihat di TikTok ada kawan-kawan buat gerakan besar di Jakarta. Jadi kita ikut-ikutan. Nah, kita ikut-ikutan. Seharusnya kajian yang benar dalam gerakan itu yang dimulai daripada kajian-kajian kecil. Baru kita buat gerakan seperti itu. Akhirnya kawan-kawan juga terpantik nih ketika ikut demonstrasi, ketika ikut membuat gerakan, dia berdasarkan keresahan dia juga, bukan berdasarkan ikut-ikutan seperti itu, pun. Jadi poinnya itu mahasiswa harus pintar dalam memilih, mahasiswa harus pintar dalam menanggapi, jangan menjadi adu domba. Benar, jangan jadi subjek lah. Jangan jadi subjek ya. Seperti yang kita tahu hari ini kan, saya melihat juga gerakan di kampus saya sendiri itu mengalami degradasi yang sangat jauh. Nah, seharusnya kampus-kampus pergerakan seperti yang kita ketahui hari ini, Universitas Batanghari itu adalah kampus pergerakan di Provinsi Jambi. Harusnya menjadi patron daripada kawan-kawan yang lain. Nah, hari ini kan memang kalau kita curigai kan kita nggak boleh juga nih tanpa bukti. Cuman memang jangan juga kita berharap kepada yang hari ini mengisi posisi-posisi tersebut.
Seharusnya kita sebagai mahasiswa juga nih, yang merasa diri kita mahasiswa, kita harus memantik kawan-kawan lain untuk bagaimana caranya kita membuat gerakan, membuat kajian. Akhirnya kehidupan bermahasiswa kan juga nggak monoton-monoton nih. Yang hari ini terjadi seperti itu, kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita merasa kita tidak punya kuasa apa-apa, lalu kita berdiam diri melihat kezaliman yang terjadi. Nah, itu. Nah, benar. Artinya kita sebagai mahasiswa ini sebenarnya peran kita ini sebagai wakil masyarakat. Benar, suara hati masyarakat. Suara hati masyarakat. Oke. Nah, kali ini kita telah membahas RUU KUHP dengan kesimpulan bahwasanya sampai saat ini draft mengenai undang-undang RUU KUHP ini belum tervalid dan belum disebarluaskan. Benar, itu poin pentingnya, Put. Kalau hari ini mahasiswa mau bicara soal KUHP, kawan-kawan mahasiswa harus cari itu atau harus mendorong itu kepada pemerintah untuk pemerintah mengeluarkan draft yang resmi Secara cepat. seperti itu. Maka dari itu kita mulai nih kajian-kajian ilmiahnya seperti itu. Jangan sampai kita mengkaji sesuatu, belajar sesuatu, tapi yang belum terhadap valid, referensi yang belum valid kan ini jadi kacau nih nanti. Seperti itu, Put. takutnya nanti ada perubahan, perubahan Nah, lagi. itu gitu jadi kan. ini perjalanan proses ya. 2019 itu kita sempat ambil kajian dari yang 1051 ya, begitu. Tiba-tiba ada draft yang baru nih. Nah, itu yang kita kacau. Ternyata kita coba cari di pasal yang bermasalah, tidak ada. Pasal itu tidak ada. Nah, ini jadi permasalahan bagi kita semua. Coba jangan kita dibodoh-bodohi lagi oleh permainan pemerintah atau permainan orang atas ya, gitu ya. permainan-permainan itu sebenarnya kan jadi biasa kalau kita tidak menanggapinya serius. Harusnya seperti itu, Pun. Jangan sampai kita lengah oleh permainan-permainan tersebut. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa ini harus mahasiswa yang bisa berpikir kritis. Benar. Oke. Nah, jadi menurut seorang Pandu, pesan untuk kita sebagai mahasiswa terhadap RUU KUHP ini bagaimana? Pesan saya, bukan pesan lah ya. Pesan apa? Jadi kalau pesan terkesan saya lebih senior. Oke. Padahal kan kita sama. Saya Harapan nih, harapannya adalah gerakan mahasiswa itu adalah jantung daripada demokrasi. Demonstrasi, gerakan tuh jantung daripada demokrasi. Nah, ada pertanyaan besar kalau hari ini pemerintah mencoba untuk membungkam gerakan-gerakan yang memang itu bagian daripada kultur demokrasi. Berdebat, berpendapat, itu kan bagian daripada kultur demokrasi. Yeah. Kalau hari ini ada upaya-upaya pemerintah untuk membungkam pembuluh darah daripada demokrasi itu, harusnya kita mahasiswa sebagai orang yang memang belajar ditempa di dalam miniatur negara harus pick up terus persoalan itu. Jangan sampai kita bicaranya 1 bulan selesai, 1 minggu selesai. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita. Belum lagi dengan operasi-operasi adu domba yang hari ini memang dilayangkan kepada mahasiswa, diadu antar satu sama lain, kawan-kawan yang berbeda warna diadu satu sama lain, akhirnya membuat kita pecah. Nah, perbedaan itu fitrah. Kita harus yakini bahwasannya perbedaan satu sama lain itu fitrah. Tapi memang bagaimana caranya, mahasiswa hari ini harus ambil itu posisi-posisi, pos-pos itu untuk mengembalikan bahwasannya bagaimana 1998 abang-abang kita berjuang untuk mereformasi negara ini. Iya. Nah, hari ini setelah reformasi seharusnya kehidupan berwarga negara, kehidupan berdemokrasi harusnya lebih terbuka. Iya. Seperti itu, Pun. Jangan sampai reformasi yang dilakukan abang-abang kita terdahulu hari ini malah disumbat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mahasiswa harus galang kekuatan hari ini. Tidak juga harus semudah membalikan telapak tangan, tidak juga seperti itu. Tapi mahasiswa harus hari ini harus kembali kepada fitrahnya, harus membuat kajian-kajian, harus membuat diskusi-diskusi yang kecil-kecil saja, nggak usah yang besar-besar. Nah, karena memang ide besar, gerakan besar harus lahir dari diskusi-diskusi kecil. Seperti itu, Bu. Jadi seorang Pandu Wijaya Nagari Harahap ini
mengharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini terus aktif, terus berpikir kritis, apalagi tentang yang sangat kontroversial ini yaitu RUU KUHP. Oke, terima kasih, abang kita. Terima kasih Put. Terima kasih kawan-kawan. Telah sedia untuk mengisi sebagai narasumber dari podcast kita Tukar ini. tambah pikiran. Oke, tukar tambah pikiran. Jangan sampai ada salah satu yang menggurui di antara kita kan. Benar. Jadi kita itu harus mahasiswa, kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis dan seperti ini ya diskusi kecil. Mulai kecil. dari seperti ini ya, hingga menjadi gerakan-gerakan yang besar. Insya Allah. Oke, terima kasih semuanya telah menonton dari podcast kita kali ini. Semoga kita diberikan semangat, amin, kita diberikan kesehatan, amin, dan bisa menjadi mahasiswa yang cerdas dalam memilah yang mana yang benar dan mana yang harus kita kaji. Benar. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup